Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para mustami'in yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 putra atau putri. Salah satunya adalah Fatimah. Sayyidah Fatimah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali bin Abi Thalib, sehingga ia bergelar karramallahu wajhah. Dalam ucapannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa seseorang yang akan menuntut ilmu haruslah mempunyai modal. Ala lan ta'allamal ilma, ala lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Seseorang yang hendak menuntut ilmu harus mempunyai 6 modal. Yang pertama adalah zakaun. Zakaun artinya adalah cerdas. Semua manusia, semua insan yang diciptakan oleh Allah, terutama adalah manusia, mempunyai kelebihan-kelebihan, di mana ada yang pertama adalah muhibbatun minallah. Dia mempunyai kemampuan, memang diciptakan, memang sudah dalam kondisi cerdas atau IQ-nya tinggi. Yang kedua adalah perlu adanya maktasabah atau usaha, artinya bahwa seseorang perlu adanya pengulangan-pengulangan dalam menuntut ilmu. Jadi seseorang harus mempunyai kecerdasan. Yang pertama adalah cerdas dalam menggunakan waktu, disiplin waktu, kemudian disiplin mencari ilmunya, tidak pernah bertanggung-tanggung. Yang kedua adalah khirsun. Khirsun dalam hal menuntut ilmu adalah modal yang nomor 2. Di samping kita mempunyai kecerdasan, juga kita harus mempunyai hirsun. Hirsun artinya adalah serakah atau kemampuan atau daya yang dimiliki oleh seseorang untuk terus pengen menuntut ilmu. Ini harus dimiliki oleh seseorang, bahwa hirsun itu sangat dibutuhkan, sehingga di samping cerdas juga harus mempunyai yang namanya hirsun untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah istitoah atau sabar. Sabar di dalam yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah perlu dimaknai bahwa sabar yang dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu adalah yang pertama sabar karena dia harus menekuni atau harus mengikuti yang namanya pola, namanya proses. Ada kalanya dia mengalami kesusahan dalam menghafal. Ada kalanya dia mengalami harus naik tingkat 1, kadang-kadang naik tingkat 2, atau mungkin kemudian tidak naik kelas. Itu harus dilakukan dengan hati yang sabar. Sabar terhadap cobaan, kok lama sekali dalam menghafal, lama sekali menerima pengetahuan. Ini perlu adanya kesabaran di dalam tubuh seseorang. Jadi yang pertama tadi adalah khirsun atau cerdas. Yang kedua, yang pertama adalah zakaun, Yang pertama adalah zakaun. Yang kedua adalah hirsun, dan yang ketiga adalah sabar. Lalu yang keempat,
Di samping yang ketiga sudah dimiliki, sabar sudah, ada kalanya yang sangat menyepelekan dalam diri kita adalah tentang dirham atau biaya. Semua yang ada selama kita masih ada di dunia, untuk termasuk memperoleh ilmu, termasuk ingin mendapatkan makanan, haruslah dengan yang namanya uang atau biaya. Tidak cukup 1.000, cukup 1 juta, cukup 2 juta. Bahkan waktu zamannya Nabi kita Muhammad SAW, ada yang namanya adalah seorang yang menuntut ilmu, itu adalah dengan menjual apa yang ada di dalam tubuh, apa yang dimiliki selama ini, hanya untuk pergi ke suatu tempat dengan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Jadi dalam hal ini, dalam menuntut ilmu, maka sangat diperlukan yang namanya biaya. Yang kelima adalah irsyadu ustadin. Perlu diketahui para mustami'in bahwa di samping cerdasan, di samping juga adalah rakusnya atau kemauan kita dalam menuntut ilmu, ada juga harus sabar, juga dengan uang. Yang kelima adalah tentang irsyadu ustadin, adanya bimbingan dari seorang guru. Janganlah menuntut ilmu tanpa guru atau otodidak, sehingga kita bisa menyimpulkan padahal kesimpulan kita adalah belum tentu benar. Tetapi kalau kita menyimpulkan sedangkan kita mempunyai adanya seorang guru, insya Allah setelah diteliti oleh seorang guru, maka ilmu yang kita simpulkan, ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang benar, yang langsung menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itulah yang akan memberikan kepada kita tentang ketenangan jiwa. Yang kelima, yang keenam adalah dengan watulu zamanin, sehingga di samping 5 sudah terpenuhi, ada kalanya adalah harus memodalkan waktu yang cukup lama. Tidak mungkin orang cerdas belajar langsung pinter, tidak ada. Tidak ada orang yang pinter tetapi dengan instan belajar masuk di sekolah, atau mungkin belajar sekali dengan guru, dengan ustadz langsung pinter, tidak ada. Semua adalah proses. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai perguruan tinggi, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Inilah modal-modal yang harus kita penuhi dalam menuntut ilmu, sesuai dengan anjuran daripada atau syarat yang ditunaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam hal inilah kalau sudah dimiliki, ada syarat yang paling utama agar semua ini nilai daripada ilmu yang dimiliki oleh kita adalah benar-benar bermanfaat, kemudian berkah dalam kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Maka perlu adanya yang pertama, niat. Semua ilmu yang didapat oleh kita jika tidak diawali dengan niat yang baik untuk li thalabil ilmi, maka semuanya tidak ada artinya sama sekali. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, kita tahu tentang tujuannya. Yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena dia mempunyai ilmu. Jadi tujuannya tahu, untuk mengurangi rasa kebodohan kita sehingga kita tidak bisa dibodohi, tapi kita pinter. Contohnya adalah pinter dalam hal sholat, pinter dalam hal puasa, pinter dalam hal sedekah, pinter dalam hal haji dan sebagainya. Jadi ini adalah modal-modal. Di samping niat juga tahu akan tujuannya. Dan yang ketiga, amalkan ilmunya walaupun hanya 1 ayat. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku, sampaikan kepada umat selagi kamu mampu, walaupun hanya 1 ayat. Misalkan adik kita atau saudara kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah jika kita sudah niat, tahu akan tujuannya, kemudian syarat-syarat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah kita modalkan, sudah kita dapatkan,
kemudian mari kita amalkan untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan dengan amal yang kita berikan kepada orang lain, kita tergolong orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, kemudian kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.